Selamat siang. Siang, Yang Kak. Pak, Yang Pak, Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di layar saya terdaftar masuk 72 partisipan. Sambil menunggu yang mungkin belum masuk dalam tayangan, kita akan segera memulai kuliah perdana. Kuliah pertama ya ini ya. Siap. Ya Pak. Akan memulai kuliah perdana pengantar ilmu hukum. Pertama saya ingin mengucapkan selamat pada saudara-saudara yang telah diterima di kampus kita di Fakultas Hukum. Bersyukur Anda karena sekian banyak calon-calon seangkatan Anda yang mungkin nasibnya belum begitu baik, sehingga tidak bisa bersama-sama Anda untuk masuk di kampus kita di Fakultas Hukum. Tentu rasa syukur itu harus Anda nanti perlihatkan dalam proses perkuliahan selanjutnya. Karena mungkin ada orang yang betul-betul ingin masuk Fakultas Hukum dan ingin kuliah serius, tapi nasibnya belum begitu baik. Sementara ada mungkin di antara saudara-saudara yang kebetulan lulus, tapi sebetulnya ogah-ogahan saja mau masuk. Sekedar ikut tes, terima syukur, nggak terima juga nggak apa-apa. Tapi Tuhan memberikan Anda kesempatan diterima di sini. Nah, orang-orang seperti ini saya kira pengalaman saya mengajar cukup banyak. Dan bagi mereka yang seperti ini, saya kira dalam satu semester ini Anda harus berpikir serius. Apakah ingin meneruskan kuliah di kampus ini? Apakah bakat Anda memang berada di kampus Fakultas Hukum? Atau justru sebetulnya Anda lebih berminat atau berbakat di disiplin ilmu lain, di fakultas lain. Sehingga dengan renungan itu saudara bisa mempertimbangkan kembali apakah meneruskan atau memilih kembali konsentrasi fakultas yang memang sejak dulu saudara angan-angankan. Pengantar ilmu hukum ini akan dipegang atau dikelola oleh tim. Kami oleh fakultas dibagi 6 kelas paralel dengan 6 orang tenaga pengajar. Rata-rata dibagi tiga, dua tim besar. Dan saya diminta oleh fakultas untuk menjadi penanggung jawab mata kuliah. Nama saya Muhammad Effendi. Saya alumni Fakultas Hukum, sama seperti Anda, alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Mangkurat untuk S1-nya. Program S2 dan program doktor saya alumni dari Pasca Sarjana Universitas Pajajaran di Bandung dengan mengambil konsentrasi hukum tata negara. Pengalaman karir saya sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pengajar, saya sudah sekian puluh tahun menjadi dosen, jadi pengajar. Di fakultas sempat menjadi sekretaris bagian, ketua bagian, kemudian menjadi wakil dekan atau dulu namanya istilahnya pembantu dekan 2, dan terakhir 2014-2018 saya diberi amanah untuk memimpin fakultas menjadi dekan Fakultas Hukum. Dekan itu saudara-saudara, kalau saudara di SMA, ya jabatannya sama dengan kepala sekolah. Memimpin administrasi fakultas, memimpin guru-guru, memanage bagaimana supaya sekolah bisa berkembang baik. Itu tugas saya waktu sebagai dekan.
Di 2018 saya selesai priorisasi saya selama 4 tahun. Sekarang dipegang oleh Prof. Halim Barkatullah, adik-adik saya, junior saya. Tapi di di kampus kita ini jabatan dekan itu bukan jabatan seperti di sekolah. Di sekolah juga sudah mulai berubah, tapi agak jarang. Sebetulnya jabatan dekan itu biasa-biasa saja. Setelah jadi habis dekan, dia kembali jadi dosen biasa. Kepala sekolah juga seharusnya setelah habis masa jabatan kepala sekolah, dia jadi guru biasa, nggak apa-apa. Tapi masih belum terlaksana secara baik. Rata-rata setelah habis kepala sekolah, mungkin dipindah ke tempat lain atau dia menjadi pengawas. Menjadi guru biasa mungkin agak berat, karena biasa memimpin. Tapi di fakultas, di kampus, hal seperti itu biasa. Pak Rektor kita setelah habis masa jabatan rektor juga kembali menjadi dosen biasa, tidak ada masalah. Karena jabatan itu hanya untuk administratif, memimpin, memanage fakultas. Nah, kampus kita ini meskipun tidak semewah kampus lain yang grade-nya itu lebih tinggi, tapi kurikulum tenaga pengajar kualitasnya juga sudah mulai sangat baik. Kita sudah memiliki 50% lebih yang berkualifikasi, yang punya gelar doktor. Jadi kita sudah punya dosen yang gelarnya gelar doktor, itu kualifikasi tertinggi secara akademik untuk studi. Nanti untuk pengembangan lebih lanjut dia akan menjadi guru besar. Tapi untuk studinya, puncak studinya itu ada pada doktor. Jadi S1, S2, S3 itu terakhir untuk studi. Jadi dokter itu puncak akademik seseorang, karir akademik seseorang secara formal studi. Nah, kita sudah memiliki 50% lebih doktor. Bersyukur saudara karena 50% doktor ini sekitar 10 tahun terakhir saja, 5-10 tahun terakhir. Zaman saya kuliah pertama di Fakultas Hukum, kita belum memiliki dokter. Anda bayangkan, 10 tahun yang lalu, saya masuk di Fakultas Hukum, belum ada dokter. Kemudian berangsur-angsur, yang studi, S2, kemudian ketika saya jadi dosen, S2 sudah mulai banyak. Dan sekarang saudara bisa menyaksikan di daftar pengajar di mata kuliah, itu sudah dipegang sekian banyak dokter. Jadi penanggung jawab kuliahnya rata-rata dokter. Jadi secara persyaratan akademik, ini sudah sangat baik. Guru besar juga sudah ada kita, dan beberapa calon guru besar sudah menanti keputusan akhir dari pemerintah pusat untuk diresmikan. Dan banyak nanti kita punya guru besar. Nah, jadi saudara tidak perlu merasa minder, rendah diri ketika berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari universitas yang lebih mentereng, yang anggap lebih hebat, karena kurikulum sama. Sarana prasarana yang kita miliki relatif juga sudah sangat bagus di kampus kita. Karena masih daring, saudara belum bisa menikmati kampus. Sekarang masih online, daring, jadi tidak sempat berinteraksi antar Anda sendiri, sama-sama mahasiswa baru. Ini memang kondisi yang sangat tidak nyaman dan sangat tidak indah untuk Anda-Anda yang baru pertama kali ke kampus. Padahal pengalaman kawan-kawan kita, pengalaman senior-senior Anda, justru tahun-tahun pertama ini pengalaman-pengalaman paling indah di kampus. Anda baru ketemu dengan berbagai lapisan kawan-kawan dari berbagai daerah, dengan segala macam karakteristiknya.
Kalau saudara sekolah SD kan paling lingkungannya lingkungan kampung. SMP sudah mulai meluas sedikit, SMA agak besar lagi dalam lingkungan kota. Tapi kuliah Anda sudah berhadapan dengan kawan-kawan dari hulu sungai, dari berbagai daerah, ada yang juga dari jauh-jauh, dengan segala macam sifat, karakteristik, dan macam-macam, masing-masing. Dan sayangnya Anda belum menikmati itu. Tapi mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir cepat, sehingga nanti kita bisa kuliah offline, kuliah face to face, sehingga Anda bisa bertemu dengan kawan-kawan satu angkatan. Dan saya sering menceritakan dengan berbagai tipe sifat karakter itu akan memperkaya Anda, akan Anda nikmati pertemanan itu. Anda nanti ketemu dengan orang-orang cerdas, orang-orang pintar, tetapi juga sebagian ada yang setengah pintar. Dan nanti juga Anda akan ketemu dengan orang-orang yang sok pintar saja, padahal tidak pintar sebenarnya. Tapi gaya-gayanya seperti, ya sok pintar lah kata bahasa anak milenial. Di bidang ekonomi Anda juga akan menemukan anak-anak orang kaya dengan turun naik mobil kuliah, setengah kaya, sama juga seperti tadi ada yang pura-pura kaya, juga banyak kan Anda akan temui. Ramai sekali, indah sekali. Nah, bertemu dengan orang-orang seperti itu sebuah kenangan-kenangan yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, sehingga suasana itu akan Anda nikmati nanti di kampus. Anda akan ketemu dengan para dosen yang juga aneh-aneh, sama dengan kawan-kawan Anda. Ada yang bagus menjelaskan, ada yang tidak terlalu bagus menjelaskan, tapi sebetulnya dia sangat pintar, tapi mungkin kemampuan untuk menjelaskannya tidak terlalu baik. Otaknya encer kok, karena dia sudah doktor. Ada yang sering diskusi. Ada juga mungkin nanti ada temui dosen yang tidak sempat lagi melihat mahasiswa, apakah mahasiswanya tidur guring di belakang atau enggak, atau ngobrol di belakang, dia tidak sempat lagi memperhatikan itu. Nah, ada yang pemarah, ada yang ramah, ada juga yang jaim, banyak ketemu itu nanti. Nah, tapi semuanya itu harus Anda nikmati. Jangan bahasa kita di Banjar itu jangan mengomel, jangan menggerunung. Nikmati saja semuanya. Ketemu kawan yang aneh-aneh, nikmati saja. Ketemu dosen yang juga aneh-aneh, nikmati saja. Nggak apa-apa. Kampus menyediakan Anda untuk berkompetisi secara akademik. Saya sering menyampaikan kepada para mahasiswa baru, di kampus ini kami menyediakan fasilitas yang relatif cukup, relatif lengkap. Ruang kuliahnya cukup, dosennya bagus-bagus karena sudah punya kualifikasi doktor. Jam-jam kuliah sudah diatur sedemikian rupa. Anda tinggal menggunakan hak Anda karena Anda sudah bayar kewajiban bayar SPP. Anda punya hak menikmati semua fasilitas kampus. Nah, sering saya sampaikan dari sekian ratus mahasiswa yang angkatan Anda ini sama-sama punya hak yang sama, punya sarana menikmati sarana yang sama, bertemu dengan dosen yang sama, tapi tidak semuanya nanti menimbulkan hasil yang sama. Di ujung-ujung perkuliahan setelah 4 tahun atau 5 tahun, Anda akan menemukan nanti yang bisa selesai dengan baik, dengan kualifikasi baik, tapi juga ada yang selesai pas-pasan, itu juga didorong-dorong luar biasa. Kalau tidak didorong-dorong, dia tidak selesai-selesai. Ada yang belajar serius dengan mengejar nilai yang baik, tapi ada juga yang ogah-ogahan, ya udah asal lulus saja. Itu akan ketemu. Anda silakan memilih mulai sekarang, Anda mau yang menjadi yang mana.
menjadi mahasiswa yang sukses atau menjadi mahasiswa yang pas-pasan. Asal lulus saja ya udahlah. Anda yang punya keputusan langsung mengambil. Nah, di kuliah perdana saya ingin menyampaikan beberapa hal ya untuk memotivasi Anda. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk menjadi prasyarat orang yang berhasil. Pertama, jaga etika. Jadi etika itu penting. Dalam bahasa Indonesianya budi pekerti. Dalam bahasa agama akhlaknya. Orang yang berakhlak, yang punya budi pekerti yang baik, punya etika yang baik, itu sudah menjadi satu modal yang besar. Kemudian setelah shift itu bisa Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dengan serius. Karena orang yang sukses itu tidak hanya punya akal budi, tidak hanya punya akhlak yang baik, tapi juga harus berilmu. Orang yang berilmu hanya didapat ketika Anda serius belajar. Dan belajar tidak hanya di kampus. Perpustakaan ada untuk baca literatur, internet ada untuk Anda silahkan diakses. Sekarang sudah sangat mudah. Yang ketiga yang harus Anda ingat, setelah punya etika yang baik, setelah kerja keras, berilmu, yang ketiga adalah jangan malas. Itu kunci sukses Anda. Lihat di sekeliling Anda. Orang yang tidak terlalu pintar, tapi dia berakhlak yang baik, punya akal budi yang baik, punya etika yang baik, orang tetap senang mempekerjakan dia. Anda bayangkan, cuma satu yang Anda miliki, berakhlak, beretika, orang sudah senang mempekerjakan Anda. Akan lebih sukses lagi Anda kalau ditambah dengan ilmu yang Anda miliki. Dan kesuksesan Anda akan semakin cepat kalau Anda kerja keras. Baca saja buku, baca saja literatur, saudara-saudara. Semua orang yang sukses berangkat dari kerja keras. Tidak ada yang sukses itu yang guring, tidur saja. Dia memang pekerja keras. Ikuti orang-orang sukses seperti itu. Saya kebetulan punya referensi buku yang cukup banyak mengenai tokoh-tokoh dunia dan tokoh-tokoh nasional orang-orang sukses. Sehingga saya tahu persis biografi mereka, rata-rata mereka memang berjuang dalam kehidupan. Anda mengenal Soekarno, Anda mengenal Hatta. Soekarno pernah ditahan di Sukamiskin, Hatta juga pernah dibuang ke Bovendigul, Papua, dipindah ke Banda Neira. Dia bekerja keras dengan segala macam buku. Nah, jadi bekal itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda sedang baru masuk ke kampus. Maka tanamkan tekad Anda, saya ingin sukses. Saya ingin berhasil, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk menyenangkan orang tua saya yang membiayai saya sekolah. Tanamkan tekad itu, saudara-saudara. Dan bagi mahasiswa yang kebetulan orang tuanya tidak terlalu mampu, bersyukurlah. Karena mahasiswa-mahasiswa yang hidup dengan kekurangan itu selalu membuat kenangan manis dengan perjuangannya. Beda dengan mahasiswa yang cukup, dengan kiriman yang cukup, dengan kos yang baik. Beda dengan kawan-kawan Anda yang kirimannya pas-pasan, kadang-kadang lambat, kadang-kadang tidak ada malah. Setelah dia sukses, dia mengenang itu sebagai kenangan Anda.
Jadi jangan minder kawan-kawan, saudara-saudara yang punya keluarga kita. Dan bagi yang mampu ya bersyukurlah. Tapi saya ingin pesankan kepada Anda, kalau keluarga Anda mampu, Anda harus keluar dari daerah ini. Setelah kuliah di Fakultas Hukum, nanti Anda harus berangkat ke Jawa atau ke luar negeri. Nikmati suasana-suasana baru dengan kemandirian Anda. Berangkatlah setahun, 2 tahun merantau Anda ke sana. Anda akan menikmati nuansa-nuansa baru. Jangan terkungkung di kampung saja. Kalau Anda terkungkung di kampung saja, ya oke lah, yang dari hulu sungai sudah mulai masuk ke Banjarmasin dengan lingkungan Banjarmasin. Sayang pandemi sehingga tidak bisa menikmati suasana Banjarmasin. Tapi nanti kalau sudah selesai pandemi, orang-orang hulu sungai akan menikmati bagaimana Banjarmasin. Tapi yang sudah tinggal di Banjarmasin, ya Anda kalau sudah selesai ini jangan di Banjarmasin, berangkatlah. Tinggalkan kota ini untuk mencari kehidupan baru, suasana baru, pengalaman baru. Akan membuat kenangan-kenangan indah Anda yang bisa Anda ceritakan nanti dengan generasi-generasi lapisan berikutnya. Nah, itu tausiah awal supaya saudara punya semangat masuk ke Fakultas Hukum. Dan hukum itu tidak sulit. Anda tidak perlu menghafal pasal-pasal yang aneh-aneh. Nanti para dosen akan memberikan panduan-panduan. Yang pertama nanti di pelajaran pertama Anda akan diberikan pengetahuan tentang definisi hukum. Dari profesor itu dari macam-macam. Nanti dosennya mungkin sepintas akan menjelaskan definisi hukum seperti ini. Anda cukup tahu, nanti cari di bukunya, tidak perlu Anda hafal, tapi Anda pahami saja. Karena keliru kalau orang memandang masuk Fakultas Hukum itu harus kuat hafalan. Memang banyak pasal yang harus kita pelajari, tapi pasal tidak perlu dihafal. Karena Anda tidak mungkin bisa menghafal pasal-pasal. Tapi memang ada pasal-pasal tertentu yang harus tahu. Ya bukan hafalan lengkapnya, tapi pasal ini isinya tentang ini yang umum. Nah, tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, pengetahuan hukum atau definisi hukum itu yang sederhana sekali adalah dia akan mengatur bagaimana hubungan antar satu dengan lain secara teratur, secara tertib. Itu saja intinya. Nah, dalam sejarah kemanusiaan, dalam sejarah manusia, sebelum kita mengenal hukum yang seperti sekarang, hukum modern yang tertulis, yang punya norma-norma yang bisa dipelajari, masyarakat sudah memiliki hukum. Itu yang kita sebut dengan hukum kebiasaan, hukum adat. Dan manusia, karena manusia, fitrah manusia itu memang punya hubungan vertikal. Hubungan vertikal itu maksudnya setiap manusia itu punya kecenderungan di dalam hatinya itu hubungan dengan Tuhan. Maka manusia juga dibimbing oleh nilai-nilai agama. Maka sejak awal manusia sudah diatur oleh nilai-nilai agama. Lalu dalam kehidupan sehari-hari muncul kebudayaan-kebudayaan, dan dalam budaya itu ada hukum adat yang mengatur tentang kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat yang ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Tapi dulu itu bisa efektif karena masyarakatnya terbatas. Suku ini cuma sekian orang komunitasnya, maka mereka diikat oleh sebuah hukum adat, sebuah kebiasaan-kebiasaan yang diikuti, ditaati oleh warga, anggota suku, anggota masyarakat adat itu sendiri. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, ternyata tidak cukup. Ketika masyarakat adat yang satu ketemu dengan masyarakat adat yang lain, terlihat perbedaan-perbedaan kebiasaan. Dan kalau ini dibiarkan,
nanti bisa tabrakan kepentingan. Maka mulai muncul gagasan untuk membuat norma-norma yang lebih umum yang bisa mengikat panduan untuk berbagai hukum kebiasaan itu. Maka muncullah yang kita sebut dengan hukum modern yang nanti akan kita pelajari selanjutnya. Nah, dari situ, maka di Fakultas Hukum, karena sejarahnya seperti itu, nanti mata kuliah yang ditawarkan pada semester berikutnya, Anda akan ketemu dengan hukum adat. Supaya nanti Anda tahu bagaimana sejarah hukum adat itu. Baik hukum adat dalam sejarah di dunia, maupun hukum adat yang pernah ada dan berkembang dan mungkin masih ada sampai sekarang di Indonesia. Bagaimana hasil penelitian para tokoh-tokoh hukum adat yang mencoba memetakan, melakukan penelitian tentang hukum-hukum adat yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya dengan mengetahui itu, Anda akan melihat nanti hubungan aturan-aturan hukum adat itu masuk ke hukum positif. Hukum positif itu hukum yang berlaku. Karena ada agama yang menjadi norma awal hubungan manusia. Maka di kampus Fakultas Hukum juga diberikan pelajaran hukum agama. Dan karena mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim, maka di Fakultas Hukum kurikulumnya menyediakan satu mata kuliah tentang hukum Islam. Karena seorang sarjana hukum juga harus paham bagaimana nanti bagi masyarakat Muslim yang akan tunduk kepada sistem waris Islam misalnya. Maka dipelajarilah hukum Islam. Jadi ada hukum adat, ada hukum Islam itu untuk mendukung pemahaman kita tentang hukum. Nah, nanti rincian-rinciannya akan kita jelaskan oleh pada kuliah-kuliah yang lebih akan datang. Tapi itu pengertian awal. Nah, bagi saudara-saudara yang sekarang sudah masuk fakultas hukum dan memang ingin sejak awal menjadi seorang sarjana hukum karena mungkin sangat tertarik dengan hukum dan punya semangat untuk mempelajari hukum, saya selalu memberikan dorongan. Setiap mahasiswa baru saya selalu menyampaikan bahwa syarat seorang sarjana hukum yang baik itu, di samping tadi saya sudah menjelaskan bagaimana menjadi orang yang sukses, tapi bagaimana untuk memahami dan mempraktikkan hukum secara baik setelah Anda kuliah dan mungkin nanti selesai kuliah. Maka di kampus Anda harus belajar untuk memahami dua hal. Yang pertama, Anda harus melatih bagaimana Anda bisa berbicara secara baik, berkomunikasi verbal. Komunikasi verbal itu maksudnya bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan kawan, dengan orang lain, dengan yang lebih luas, dengan bahasa yang bagus, yang bisa orang pahami. Karena seorang sarjana hukum nanti memerlukan keterampilan ini. Anda barangkali sebelum masuk di kampus pernah mengikuti persidangan-persidangan, pernah melihat tayangan-tayangan film bagaimana persidangan itu berlangsung. Anda lihat bagaimana peran, ada jaksa, ada pengacara, ada hakim. Bagaimana mereka menjelaskan di depan forum persidangan. Kemampuan menjelaskan itu adalah kemampuan verbal Anda. Itu harus dilatih. Syarat kedua, Anda juga harus belajar mengasah otak Anda
untuk punya kemampuan menulis. Tentu yang saya maksud dengan menulis itu tidak berarti menulis di buku, menulis catatan kuliah, tidak. Menulis itu adalah menulis sebuah konsep. Karena orang hukum nanti memerlukan tulisan analisis. Ketika Anda diminta untuk menjelaskan ini bagaimana hukumnya ini, maka Anda harus membuat tulisan tentang uraian apa yang saudara pahami dengan kasus itu, dengan uraian tertulis. Ketika Anda punya kemampuan menulis dengan baik, dan orang membaca tulisan Anda bisa mengerti apa yang saudara maksud, maka tulisan itu nanti suatu ketika harus Anda presentasikan. Harus ada sampaikan di depan orang lain, di forum lain, supaya orang memahami apa yang Anda tulis. Maka dua keterampilan ini harus Anda pahami, harus Anda miliki untuk jadi seorang sarjana hukum yang ideal. Tapi tentu tidak semua orang punya bakat memiliki keduanya. Ada orang yang punya bakat bicaranya bagus, dia berani bicara meskipun tidak selalu betul, kadang-kadang asal ngomong saja, tapi dia berani bicara. Orang seperti ini hanya dilatih sedikit saja sudah bisa. Tapi ada di antara yang pemalu, yang memang biasa hidup di lingkungan yang tidak biasa bicara, maka orang-orang seperti ini akan susah mengekspresikan pikirannya dalam bentuk komunikasi verbal. Bentar ya. Halo. Nah, bagi mereka yang memang lingkungannya tidak menunjang, tidak mendorong, tidak memberi peluang untuk bisa belajar dengan baik, dan bakatnya memang pemalu, susah ngomong, maka saudara harus memperkuat kemampuan menulis konsep. Jadi bagi mereka yang pemalu dan susah ngomong, malu ngomong di depan kawan, malu apalagi diskusi terbuka, Anda nggak bisa ngomong seperti kikuk, gugup, gagap, udahlah, mungkin susah dibacakan. Maka Anda harus konsentrasi memperkuat yang kedua, kemampuan membuat konsep. Tentu juga harus tetap belajar. Mudah-mudahan nanti ke 5 tahun ke depan, meskipun pemalu, dengan dipaksa oleh lingkungan dan Anda punya semangat untuk memperbaiki diri, bisa saja nanti 4 tahun, 5 tahun ke depan begitu Anda mau selesai kuliah, karena selalu diasah dalam komunikasi di kampus, kemampuan Anda yang tadi pemalu, gagap, kikuk, sedikit demi sedikit mulai hilang. Tapi saya sarankan salah satu itu harus Anda pahami, harus Anda kuasai. Kalau Anda gagap, pemalu, dan susah sekali menghilangkan rasa itu, kuasai yang membuat tulisan, membuat konsep. Jangan kedua-duanya tidak ada. Kalau kedua-duanya tidak ada, saya tidak bisa bayangkan bagaimana nanti Anda menjadi seorang sarjana hukum. Bagaimana Anda bisa mengekspresikan? Padahal Anda nanti setelah sarjana hukum, Anda kan dituntut untuk memberikan kontribusi. Suatu ketika Anda diminta oleh masyarakat membela mereka, memulahakan perjanjian, lalu mewakili warga. Gimana Anda bisa mewakili warga, menjelaskan kalau saudara diminta warga, tolong ya jelaskan kepada itu tamu itu gimana maksud kita? Ya Anda sarjana hukum tidak bisa menjelaskan atau malu menjelaskan, gimana? Maka mulai start sekarang Anda sudah mulai masuk kampus,
Dua keterampilan ini, dua keahlian ini harus Anda semangati untuk dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Kemampuan bicara Anda bisa latih dalam diskusi-diskusi di kelas. Saya selalu sering memberi kesempatan, silakan ada yang mau tanya, ada yang mau ingin komentar, ada yang mau memberikan apa. Kesempatan ini gunakan untuk melatih cara berbicara Anda. Jangan malu Anda salah, jangan malu Anda gagal, jangan malu Anda ditertawakan kawan-kawan Anda karena mungkin bahasanya tidak terlalu baik. Yakinlah bahwa yang mentertawakan itu bisa saja tidak sebaik Anda. Mungkin lebih jelek dari Anda, tapi tertawanya lebih keras. Coba saja dia yang tertawa keras itu suruh dia ngomong, bisa saja dia lebih jelek dari Anda. Jangan malu. Jangan malu ditertawakan hanya karena gara-gara itu. Jadi gagap, kikuk, bahasanya tidak terlalu pas, terputus-putus, teruskan saja. Karena itu mulai latihan awal. Nanti berangsur-angsur Anda akan bisa memperbaiki. Semakin sering Anda latihan menyampaikan pikiran secara verbal, secara lisan, maka kemampuan Anda akan terlatih. Anda juga nanti akan membentuk diskusi-diskusi kelompok untuk belajar saling berdiskusi. Biarkan ditertawakan Anda kawan-kawan satu grup, nggak apa-apa saling ditertawakan. Karena kadang-kadang mentertawakan diri sendiri itu penting. Jadi sebelum ditertawakan orang lain, sesering-seringlah Anda mentertawakan diri sendiri, itu penting juga. Jangan malu. Jadi belajar, diskusi dengan para dosen, diskusi antar Anda sendiri. Kadang-kadang saudara juga kalau ada buku-buku baru nanti dibedah, dibaca, didiskusikan bersama. Semua aspek, jangan khawatir. Tidak hanya masalah itu. Bisa saja masalah-masalah lain Anda diskusikan sama-sama. Dengan latihan itu, maka Anda akan terlatih. Untuk menulis, untuk membuat konsep, Anda dilatih dengan penugasan-penugasan dosen. Nanti para dosen menugaskan Anda membuat makalah, membuat tulisan, maka kerjakan tugas itu dengan serius. Karena Anda sedang dilatih oleh dosen untuk membuat konsep. Latih Anda membuat makalah, baca buku yang diharuskan oleh dosen. Semakin Anda serius membuat makalah, jangan berpikir makalah itu nanti dinilai baik atau tidak oleh dosen, nggak perlu. Oke lah kalau memang penting juga, tapi itu sarana Anda melatih. Karena tidak semua dosen membaca tugas Anda. Paling kami biasanya pengalaman mengambil sampel. Dari sekian ratus makalah, ambillah 5%, 10%. Tapi hati-hati, mungkin tulisan ada yang kena sampel. Dengan berpikir seperti itu, maka Anda akan membuat makalah yang terbaik menurut Anda. Jangan berpikir ya 100 nggak mungkin dosen memilih saya. Jangan. Bisa saja nanti ketika dicabut oleh dosen nama Anda yang keluar dan Anda harus presentasi. Bayangkan kalau tulisan Anda seadanya. Nah, itu yang akan kami lakukan di kampus, melatih Anda menulis dengan penugasan. Kami dan memberi kesempatan Anda untuk bertanya, memberi komentar, minta pendapat, atau diskusi internal Anda, kelompok Anda. Mudah-mudahan dengan proses seperti itu, Anda akan bisa menikmati kuliah di fakultas hukum. Nikmati saja kuliah ini, jangan merasa berat. Kemudian di kampus, Anda sudah kami anggap sebagai orang yang dewasa. Apa maksudnya? Kalau di sekolah di SMA, Anda kada turun sekolah, sehari 2 hari udah dipanggil oleh wali kelas, orang tuanya diserati, suruh datang ke sekolah, dimintai penjelasan kenapa anak bapak, kenapa anak ibu ini sudah 2 hari, 3 hari tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah. Di SMA seperti itu. Di kampus
Jangan harap Anda menerima surat itu. Anda mau kuliah, silahkan. Anda mau tidak kuliah, kami tidak akan mencari Anda. Paling kalau dosennya rajin di absen, orangnya tidak ada, bukan dicari, dicoret saja namanya. Dia tidak hadir pada kuliah pada sekian. Coret, selesai. Anda datang ke kampus, nanti kalau kita kuliah tidak lain, sudah langsung please. Anda datang ke kampus, tapi Anda tidak masuk kelas, Anda ngobrol saja di luar, kami tidak akan memanggil Anda. Kami tidak akan menyuruh satpam panggil yang di luar itu, enggak. Anda mau duduk seharian di kampus tanpa kuliah, kami tidak mengurus Anda. Karena kami menganggap Anda sudah dewasa. Anda bisa mempertimbangkan mana yang baik untuk Anda. Kalau saya sudah ke kampus, apakah baik di luar atau saya mengikuti kuliah? Anda yang akan mempertimbangkan dan memutuskan. Anda yang memutuskan mana yang terbaik. Ini mentang-mentang di hulu sungai, datang ke Banjarmasin, lepas dari orang tua, udah Anda bebas siang malam jalan, biar enggak, kami tidak ngurus Anda. Bang ada dosen pembimbing akademik, dosen istilah pembimbing, itu hanya untuk membantu Anda kalau menghadapi masalah-masalah kuliah. Jangan curhat masalah pacaran Anda kepada dosen pembimbing, merepotkan saja. Tapi Anda bisa cerita tentang kesulitan kuliah Anda. Karena saya sekian puluh tahun mengajar, saya temui juga yang aneh-aneh dari mahasiswa. Oke ya. Nah, pengantar umum saya seperti itu dulu. Anda ya ada yang mau komentar? Anda yang mau menyampaikan pertanyaan, pendapat? Silakan Anda mencoba sekarang. Oke. Ada yang mulai? Oh, diam. Tidak ada yang ngomong. Padahal baru saja dimotivasi. Pak, kalau perkenalan boleh Pak? Oke, apa? Kenalan data diri Pak. Data diri saya? Atau masing-masing mahasiswa? Masing-masing mahasiswa sama Bapak. Wah, terlalu berat kalau masing-masing mahasiswa karena banyak sekali. Di tayangan saya sudah 76 yang masuk. Nanti ada mungkin kenalan nanti di Zoom boleh, nanti di luar kuliah. Kalau di forum ini agak terlalu panjang kita masing-masing kenalan. Tapi betul juga memang harus berkenalan. Seandainya kita kuliahnya langsung di kelas, kita enak. Saya akan mengabsen. Biasanya saya kalau kuliah perdana ini saya panggil satu persatu. Jadi kan sekaligus mengenal orangnya, sekaligus yang lain juga tahu itu namanya si A, dari mana. Tapi karena suasananya seperti ini ya agak susah. Mudah-mudahan nanti sempat di kuliah-kuliah yang di luar pandemi yang sudah bisa offline. Nanti kita sesekali kalau saya mengajar, saya akan absen untuk saling kenalan. Karena pengalaman saya di antara yang kuliah ini kadang-kadang ada yang anak-anak teman saya waktu kuliah. Jadi bapaknya kawan saya. Jadi generasi lapisan kedua sudah kuliah. Oke, ada yang mau tanya lain, komentar lain? Permisi Pak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Regina Dwi Puspitasari, angkatan tahun 2021,
ingin bertanya Pak, apakah di jurusan Terus, silakan. ini, apakah di jurusan pengantar ilmu hukum ini ada ujian prakteknya Pak? Untuk mata kuliah kita tidak. Mata kuliah kita ini pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum itu nanti isinya adalah mengantarkan Anda untuk masuk ke mata kuliah hukum yang lebih tajam. Jadi nanti di sini kita belajar tentang apa itu hukum, apa itu asas hukum, apa saja asas-asas hukum. Semuanya itu dipelajari di mata kuliah ini, yang asas-asas itu akan Anda temui lagi nanti di pelajaran-pelajaran atau mata kuliah tersendiri. Tapi Anda sudah diberi pengantarnya, pengantar tentang asas hukum. Misalnya, saya beri contoh dulu, nanti dosen lain akan memberikan pelajaran lebih tajam. Ada asas legalitas. Asas legalitas itu pengertian secara sederhana adalah hukum itu baru bisa diberlakukan kepada masyarakat kalau dia sudah diformalkan dalam undang-undang, baru dia bisa mengikat masyarakat. Lalu kalau masyarakat melanggar hukum, baru bisa dianggap diproses, dipersalahkan kalau yang dilanggarnya itu sudah ada aturannya. Jadi kalau aturannya belum ada, maka dia tidak bisa dipersalahkan. Itu salah satu contoh asas legalitas. Nanti pengajar lain akan menjelaskan beberapa asas, termasuk asas legalitas. Saya beri contoh, kita sekarang, dulunya kita tidak mengenal ada kejahatan di komputer. Kejahatan apa namanya? Anda tahu? Cybercrime. Nah, cybercrime. Itu hukum dulunya belum ngatur. Karena kemajuan teknologi informasi ini cepat banget. Hukumnya belum ada. Maka pelanggaran-pelanggaran cybercrime itu belum bisa dituntut waktu itu. Tapi karena situasi sudah semakin darurat, banyak sekali orang dirugikan dengan perkembangan teknologi ini, maka hukum muncul mengatur. Nah, sebelum ada hukum, orang tidak bisa dipersalahkan. Itu yang dimaksud dengan asas legalitas. Bahwa hukum itu harus lebih dulu hadir, baru orang bisa diproses. Meskipun tentu sudah saya jelaskan tadi, ada hukum yang lain yang sudah ada hukum agama, ada hukum etika, ada hukum adat. Tapi kan nilai-nilai hukum itu kan beda dengan hukum yang diatur oleh pemerintah. Nah, ya, seperti itu. Baik, Saudara Regina, ada yang mau dipertajam lagi? Siap, terima kasih Pak. Ada penanya lain? Nah, kan mulai kan kikuk kan pada daring ini. Bayangkan kalau ada ketemu di kelas, ketemu langsung ada orangnya, samping Anda banyak mahasiswa, Anda mau ngomong nggak? Yang di daring saja Anda sudah susah ngomong, apalagi di kelas. Tidak gampang memang, tapi itu harus Anda lakukan. Tidak mudah memang. Itu yang masih orang-orang aktivis OSIS yang dulu di SMA jadi ketua OSIS atau pengurus OSIS mana nih yang sering ngobrol dengan teman-temannya. Gunakan itu sekarang di kampus. Manfaatkan pengalaman lama. Ayo, mana? Malah mahasiswa ya duluan, mahasiswanya mana? Bayangan kita yang pemalu tuh mahasiswi, malah mahasiswa yang mulai tanya, yang mahasiswanya malah diam-diam semua nih, gimana nih? Izin Pak. Ya, apa?
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Safari, asal Kalimantan. Pak, untuk pelajaran pengantar ini referensi bukunya apa ya Pak? Referensinya? Literaturnya ya? Iya Pak. Oke, nanti ada dosen yang akan menyampaikan literatur wajib Anda. Akan disampaikan nanti daftar literaturnya, dan mudah-mudahan Anda mencari literatur itu. Baik buku fisiknya, maupun Anda buka-buka di internet. Supaya Anda baca lebih awal lah, baca dulu. Nanti dengan bacaan itu Anda tentu belum banyak paham. Ketidakpahaman itu yang Anda pertanyakan nanti dengan dosen. Jangan hanya yang bahan-bahan kuliah itu. Kalau bahan kuliah terbatas sekali, karena waktunya juga tidak panjang. Dan saudara tahu jadwal kita kan dari jam 14 sampai jam berapa? Jam 6 apa? Sampai jam berapa? Setengah 5 Pak. 16.30 Pak. Nah, 16.30. 2 jam setengah karena memang SKS-nya tinggi. Tapi tidak mungkin kita bisa belajar 2 jam setengah. Karena rata-rata kemampuan dosen dan kemampuan mahasiswa itu yang efektif cuma sejam, paling tinggi 1 jam setengah. Itu sudah teler semua, sudah tidak masuk lagi di telinga Anda. Jadi kalau mengharapkan kuliah, sedikit sekali yang saudara dapat. Karena itu saya selalu mendorong Anda baca bukunya lebih dulu. Tidak paham, tanyakan nanti kepada dosen. Oke ya. Kalau boleh saya tanya, silakan satu orang menjawab. Siapa saja boleh menjawab. Apa yang mendorong Anda kepingin masuk fakultas hukum itu apa? Siapa yang menjawab? Ayo, silakan. Siapa? Saya Regina Dwi Puspitasari, izin menjawab. Ya, silakan. Alasan saya alasan saya mengapa saya memilih masuk ke Fakultas Hukum karena dari bukannya saya ahli dalam hukum atau karena saya bisa, tapi karena saya ingin belajar mengenai hukum dari saya tidak bisa dan saya menjadi bisa. Dan selain itu saya lihat prospek pekerjaan lulusan hukum itu sangatlah banyak Pak, dari mulai bekerja di pemerintahan, di perusahaan, dan masih banyak lagi. Sekian jawaban dari saya Pak. Baik. Barangkali ada yang mau menambahkan? Ada semangat lain yang mendorong Anda untuk masuk? Silakan yang lain kalau mau menambah. Saya Pak, Oke. nama saya Tania Wulandari. Alasan saya memilih masuk ke Fakultas Hukum karena ketertarikan saya untuk bekerja di ATR BPN di bagian HHP ini Pak. Oke. Masih ada yang mau menambah? Mungkin ada pengalaman traumatis yang membuat Anda semangat masuk fakultas hukum? Izin menjawab Pak. Ya. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Jadi motivasi saya masuk Terus, fakultas silakan. hukum ada rasa ingin balas dendam ketika ayah saya sendiri yang dilaporkan ke kejaksaan. Jadi saya ingin turun langsung untuk mengetahui apa itu hukum dan mempelajarinya Pak. Terima kasih. Oke. Masih ada yang mau menambah? Saya Pak. Oke. Perkenalkan Pak, nama saya Feti Siti Fatimah. Kenapa saya ingin memilih masuk Fakultas Hukum? Karena negara Indonesia itu kan negara hukum. Dan setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama Pak. Terima kasih Pak. Baik. Masih ada? Saya Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Widya Asyati. Saya ingin masuk Fakultas Hukum karena setidaknya ingin mengubah sedikit pandangan dari masyarakat bahwa hukum itu tidak selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Terima kasih Pak.
Oke. Nah, baik. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang lain yang mau menambahkan. Tadi Widya Astuti membuat istilah hukum itu di pandangan masyarakat tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya? Saya Pak. Ayo, apa? Jadi maksudnya tumpul ke bawah, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas itu tajamnya itu lebih menyerang, jadi lebih berat hukumannya itu kepada rakyat-rakyat yang ada di bawah itu Pak, seperti kayak ya rakyat-rakyat biasa macam petani atau segala macam lah. Dan tumpul ke atas itu maksudnya orang-orang yang mungkin berada di pemerintahan atau orang-orang yang berada seperti itu Pak. Jadi hukumnya itu lebih keras ke rakyat bawah, tetapi ke atas itu malah menjadi lunak. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Nah, barangkali ada yang lain memperjelas? Kita mulai diskusi dulu lah sedikit. Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gusti Mifta Arifin. Saya ingin menambahkan, menurut saya hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah itu seperti, contohnya seperti ini. Tumpul ke atas itu bagi orang-orang yang berkuasa, yang mempunyai kekuasaan. Itu mereka bisa mengendalikan hukum tersebut. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan seperti rakyat biasa atau masyarakat biasa yang kurang tersorot oleh masyarakat, itu kayak mereka itu mendapatkan hukuman yang bisa dibilang tidak adil, sedangkan orang yang berkuasa justru bisa mempermainkan hukuman tersebut gitu. Bahkan hukum bisa mereka beli. Terima kasih, sekian Mbak. Baik. Oke. Mau ada yang mau menambah? Menjelaskan? Saya Pak. Yo. Perkenalkan, nama saya Haji Nur Rahman. Saya ingin menambahkan tentang kasus yang tajam ke bawah tumpul ke atas, yaitu masalah ada perempuan yang narkoba itu dituntut kalau tidak salah 5 tahun penjara, sedangkan bandar narkobanya belum ditangkap. Suara Anda kurang keras. Oh maaf Pak. Saya bisa didengar karena hari hujan nih. Oh sorry Pak. Silakan. Sudah terdengar Pak? Tes. Malah kadang-kadang. Kalau diperbesar. Ini sudah kedengaran Pak? Apakah sudah bisa terdengar Pak? Yang lain dengar? Dengaran? Pak. Dengar, Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Oke. Jadi saya ingin menambahkan tentang kasus yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu seperti kasus perempuan yang memakai narkoba, terus dituntut kalau tidak salah 5 tahun penjara. Padahal perempuan itu mempunyai anak, dan kalau tidak salah seorang janda yang makan narkoba terus dituntut 5 tahun penjara. Sedangkan bandarnya sendiri itu belum ketangkap. Terus yang tumpul ke atas itu bisa lihat
seperti para koruptor yang malah dapat diskon besar-besaran hukumannya, Pak. Terima kasih. Udah? Baik, ada yang lain menambah? Memberi makna? Saya, Pak. Ya. Ya. Mohon Tadi sama. mau menambahkan sedikit. Jadi hukum yang Berapa tuh? Hati dalam tulisannya. 100-nya ada di kendaraan. Norani Sami. jadi untuk mau menambahkan sedikit, jadi hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas itu tertuju pada keadilan, Pak, di mana orang-orang kalangan atas itu apa ya, mengendalikan hukum gitu, Pak. Dan orang-orang bawah itu selalu yang jadi korban dari hukum tersebut. Ya, terima kasih. Oke. Siapa lagi? Ada yang mau meneruskan? Izin menambahkan, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Reza Gunawan. Pandangan saya kepada hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah itu contohnya seperti kasus korupsi Jaksa Pinangki. Beliau korupsi divonis diancam 10 tahun, tetapi karena beliau pejabat dan memiliki privilege, maka masa hukumannya dipotong sampai menjadi 4 tahun. Sedangkan maling ayam saja bisa dihukum 5 tahun bahkan lebih. Lalu ada juga buku saya baca, kenapa koruptor itu dihukumnya itu sebentar, karena misalnya ada koruptor itu korupsi 1 miliar, 1 miliarnya itu dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia. Jadi kalau ada koruptor yang korupsi 1 miliar saja, maka itu dianggap seperti mencuri 1.000 rupiah saja. Sedangkan kalau maling ayam itu dihitung kepada satu korban saja. Misalnya satu harga ayam itu 100.000, maka maling ayam itu merugikan kepada satu orang sebesar 100.000, Pak. Sekian, terima kasih. Oke. Masih ada yang mau menambah? Baik, saudara-saudara, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih kedengaran. Baik. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kan sudah sering kita dengar. Itu tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan Anda. Ya, pengertian umumnya kan yang dimaksud dengan tumpul ke atas, tajam ke bawah itu hukum itu lebih keras kepada masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat miskin, masyarakat yang tidak punya uang, tidak punya status sosial. Wah, hukum sudah mulai keras. Polisi sangat bersemangat mengurus. Tapi ketika yang melakukan itu orang kaya, pejabat, kok lambat, bahkan kadang-kadang tidak diproses.
Kalau masyarakat biasa, masyarakat miskin langsung ditangkap, ditahan, ada yang dikejar, begitu semangat. Tapi kalau pelakunya anak orang kaya, berduit, kok polisi tidak terlalu bersemangat. Seperti itu. Praktek-praktek yang tadi disebut dengan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nanti setelah itu akan saudara temui lagi di mata kuliah yang berikutnya. Jadi belajar hukum itu menarik sebetulnya. Tadi saya dengar ada yang traumatik dengan keluarga, ada yang ingin bekerja di bidang hukum, ada yang ingin menambah pengetahuan supaya paham tentang hukum. Itu semangat awal yang harus Anda pupuk terus supaya Anda punya semangat untuk belajar hukum. Karena masyarakat sekarang sedang memerlukan pahlawan-pahlawan pembela masyarakat. Saya sering memberikan gambaran bahwa kalau Anda belajar hukum di kampus, seperti saya memberikan kuliah, barangkali nanti juga para dosen menjelaskan teori-teori tentang hukum, Anda akan mendapatkan bagaimana baiknya hukum itu. Orang yang bersalah harus dihukum. Orang yang tidak bersalah harus dibebaskan. Sangat baik. Tapi di lapangan, Anda akan temukan hukum tidak sebaik itu di lapangan. Makanya saya sering memberikan gambaran. Hukum itu seperti potret wanita cantik di kampus. Menarik. Tapi dia menjadi buram ketika potret itu ditayangkan atau dipasang di luar. Hukum sudah tidak cantik lagi. Salah satunya karena hukum dipermainkan seperti istilah tadi. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu pekerjaan besar kita, itu PR kita. Bagaimana ke depan kita harus memperbaiki kondisi hukum ini supaya orang hidup nyaman dengan hukum. Saya berikan gambaran sedikit ya. Tapi jangan tersinggung. Gambaran ini gambaran umum, tidak menyinggung siapa-siapa, tidak menyinggung keluarga Anda. Saya beri contoh. Di negara-negara yang hukumnya sangat baik, hukumnya berjalan baik, orang merasa nyaman dan merasa aman kalau di sekitar kampungnya ada patroli polisi yang bolak-balik menjaga kampungnya. Dia merasa nyaman karena ada petugas yang menjaga kampung ini, keliling patroli. Kalau ada informasi-informasi masyarakat, ada kejahatan-kejahatan yang terjadi. Tapi kalau polisi di tempat kita berputar-putar di sekitar rumah kita, apa Anda merasa aman? Siap tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah kan jadi aneh kan? Di negara lain ketika polisi datang, orang merasa nyaman. Wah udah polisi datang, udah selesai. Polisi yang akan menyelesaikan. Udah, mereka bisa tidur nyenyak. Kan ada petugas yang menyelesaikan. Tapi di tempat kita, ketika ada polisi putar-putar di sekitar kita, apa Anda bisa tidur? Anda malah tidak bisa tidur. Ini ada apa nih? Kan jadi aneh. Nah itu gambaran. Gambaran saja bahwa ada yang harus diperbaiki. Bahwa ke depan nanti kita seperti negara orang.
Kalau ada polisi di tengah jalan, kita merasa nyaman naik sepeda motor, naik mobil, kan ada yang mengatur. Tapi di tempat kita malah jadi ribut. Kan aneh tuh. Nah, ini kondisi yang tidak perlu kita tersinggung, tapi memang faktanya seperti itu. Dan tidak bisa kita menyalahkan siapa-siapa. Itu kesalahan kita semua, kesalahan masyarakat kita, kesalahan negara, kesalahan pemerintah. Dan itu harus kita perbaiki. Supaya anak cucu kita tidak seperti kita menghadapi. Anak cucu kita akan lebih nyaman hidupnya nanti. Itu artinya Anda diharapkan oleh masyarakat menjadi pejuang-pejuang itu. Jangan Anda menjadi bagian dari orang yang diikut oleh saya kita jelaskan hari ini. Jangan orang-orang yang kita jelaskan hari ini. Tapi Anda berjuang bagaimana supaya negara kita sama dengan negara-negara lain. Oke. Nah, sebelum saya mengakhiri kuliah ini, karena sudah lebih 1 jam saya ngomong, meskipun masih panjang jam kita, tapi tadi seperti saya jelaskan 2,5 jam itu tidak mungkin efektif. Apalagi siang seperti ini, hujan lagi, sudah mulai ada yang ngantuk-ngantuk. Ya terutama saya juga ngantuk juga. Ada beberapa catatan. Hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekarang seperti yang tadi saya jelaskan, Anda ketemu dengan kawan-kawan, meskipun lewat daring. Tapi nanti mudah-mudahan ketemunya secara fisik, kalau sudah pandemi ini mulai melandai, bahkan mudah-mudahan hilang, kita bisa berinteraksi langsung dengan kawan-kawan. Maka ada beberapa sifat yang harus Anda hilangkan kalau itu ada pada diri Anda. Karena kalau itu ada pada diri Anda akan susah mencari teman. Anda akan tidak disukai oleh teman Anda. Maka kalau itu ada, hilangkan. Atau belajar mengurangi. 1, jangan Anda menjadi orang yang selalu sering mengeluh. Kalau ada pada diri Anda seperti itu, hilangkan cepat-cepat. Anda tidak akan disenangi oleh kawan lain. Sebagai contoh, saya beri gambaran. Anda punya 5 orang kawan, satu kelompok 5 orang. Suatu ketika Anda makan-makan atau minum di kafe. Maka makan, minum di kafe sama-sama. Anda mendengar celutuk dari seorang anggota kelompok Anda. Ini makanannya terlalu pedas, terlalu manis, asin. Oke, sekali Anda mendengar, Anda mungkin bisa paham. Tapi ketika pindah ke tempat lain, makanannya sudah enak, orang yang tadinya letuk bersuara, ini makanan sudah enak, tapi tempatnya ini mana ini? Udah 2 kali Anda dengan keluhan dia. Ketemu yang ketiga, tempatnya udah bagus, makanannya sudah enak, dia masih ngomel lagi. Aduh, ini pelayannya gimana melayani kita seperti ini? Dengan orang ini Anda akan bosan setengah mati. Dan Anda akan tidak akan bawa lagi orang ini, menyusahkan banget. Maka kalau itu ada pada diri Anda, kurangi. Kalau 5 orang itu cuma Anda yang berkomentar seperti itu, yang lain tidak, berarti Anda yang aneh.
Mungkin yang lain juga sama perasaannya, tapi dia tidak ucapkan. Tapi Anda selalu ucapkan. Itu Anda disebut sebagai orang yang suka mengeluh. Itu tidak disenangi oleh kawan Anda. Dalam bahasa agama, dalam bahasa etika, makanya agama itu memberikan tuntunan. Syukuri apa yang Anda dapat. Agama memberikan panduan. Syukuri apa yang ada. Komelan Anda itu Anda sebagai tanda Anda tidak pernah bersyukur dengan apa yang Anda dapat. Hilangkan kalau suka mengeluh. Yang kedua, jangan suka mengatur kawan. Bersikaplah demokratis berbahasa kerennya. Kalau 5 orang tadi ketemu jam 10, Anda sendirian yang bersikeras, sudah kita jam 11 saja. Nanti ketemu datang, Anda lagi yang menyebutkan jamnya. Tempatnya di sini saja, tidak bisa dibantah. Anda sudah mulai menjadi orang yang suka mengatur kawan Anda. Itu juga sifat yang tidak disenangi. Toleransilah dengan kawan. Kalau memang sesekali Anda tidak bisa mengikuti pendapat kawan, sampaikan alasan yang benar. Tapi jangan setiap kali Anda yang mengatur. Orang tidak suka dengan tipe orang yang suka mengatur kawan-kawannya seperti itu. Meskipun Anda punya uang. Suatu ketika kawan-kawan Anda akan bosan dengan cara Anda mengatur mereka. Meskipun Anda yang mentraktir terus, kawan Anda pasti bosan suatu ketika. Karena Anda selalu yang mengatur. Ini tipe yang juga harus Anda hindari. Yang ketiga, belajarlah. Tadi saya sudah di awal kuliah sudah juga memberikan pengantar. Etika itu penting. Etika itu artinya kita baik-baiklah dengan kawan. Kalau bahasa dalam buku disebut orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri itu jaga etika. Anda belum kenal baik sama kawan, datang ke rumahnya, tidak pernah menghormati keluarga orang yang Anda datangi, Anda dianggap orang yang tidak tahu diri. Maka orang timur seperti kita, etika itu penting. Ketika kita berkenan dengan orang, menamu, maka etika harus dijaga. Hormati orang rumah, hormati orang tua yang ada di rumah itu. Jangan Anda datang, meskipun ada orang kaya. Tetap saja Anda tidak akan disenangi kalau sikap Anda yang tidak punya etika seperti itu. Dan itu akan Anda temui nanti di sekitar Anda. Yang keempat, orang yang tidak disiplin. Ketika ketemu jam 11, Anda selalu yang paling lambat datang. Sesekali nggak apa-apa, tapi kalau setiap kali Anda orang yang paling lambat, Anda akan dicemooh kawan Anda. Diberi tugas, Anda yang selalu tidak selesai. Ada tugas kelompok, Anda yang tidak pernah kerjakan. Tipe orang seperti ini juga tidak disenangi. Dan yang terakhir, jangan suka menggosip. Orang yang senang menggosip itu tidak disenangi oleh kawan yang lain. Ketemu di kafe, gosip, macam-macam, gosip kawan yang lain. Di dalam hati kawan Anda pasti terbetik. Suatu ketika kalau tidak dengan saya, pasti saya yang akan diomongkan dia. Orang yang senang menggosip seperti itu,
Ketika dia berteman kita, maka yang dia gosip orang lain, tapi ketika tidak dengan kita, kita yang akan digosipnya. Hindari sifat-sifat kita. Kalau ada, kurangi. Dan jangan marah kalau ada kawan yang memberitahu atau mengkritik sikap Anda. Itu baik, positif itu. Misalnya, udah jangan terlalu banyak mengeluh, berarti Anda dinilai orang sebagai orang yang senang mengeluh. Terima kasih dengan kawan Anda yang mengkritik itu. Berarti Anda diberitahu sesuatu yang harus Anda perbaiki. Jangan marah. Karena Anda sendiri juga tidak senang dengan kawan yang seperti itu. Oke, ini tips saya, karena Anda akan ketemu nanti dengan kawan-kawan di kampus. Baik kawan-kawan sama-sama fakultas hukum, maupun kawan-kawan fakultas lain dalam satu kos misalnya ketemu, ada yang dari hulu sungai, dari mana-mana, dari fakultas macam-macam, Anda kumpul di sana, jadilah pribadi yang kuat, jati diri yang bagus, punya karakter yang bagus, toleransi yang tinggi. Itu awal dari kesuksesan Anda menempuh kuliah di kampus kita. Oke, saudara-saudara, ini kuliah perdana kita. Sebagian mungkin tausiah ya, memberikan motivasi Anda. Mudah-mudahan ini diingat. Satu ketika Anda ketemu dengan kawan-kawan yang tadi saya sebutkan, ya jangan disebut saya yang menyerang, enggak. Ingat-ingatlah bahwa saya sudah menyampaikan itu. Jangan jadi orang-orang yang tadi saya jelaskan. Sangat tidak menarik menjadi tipe seperti itu. Rubah. Karena orang yang punya tipe seperti itu akan dihindari oleh semua kawan. Anda akan susah mencari kawan-kawan. Baik, saudara-saudara, mohon maaf tidak sesuai jadwal karena sekali lagi menghabiskan 2 jam setengah itu terlalu berat. Tapi kapan-kapan nanti kita akan full 2 jam setengah. Kalau kita ketemu langsung, kita bisa diskusi sama-sama. Kalau saya ngomong yang panjang seperti ini berat 2 jam setengah, capek banget. Tapi kalau tadi kita berinteraksi, nanti ketika kita ketemu di kelas, kita saling diskusi, kita saling sharing, mungkin 2 jam setengah tidak terlalu terasa. Tapi daring seperti ini terlalu berat. Oke ya. Selamat datang di kampus Fakultas Hukum. Mudah-mudahan Anda sukses dalam studi Anda di fakultas. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih, Pak. 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 Oke. Pada